مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatan li ulil albab. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru bi khalqillah wa la yatafakkaru bi datillah. Terucap kata di awal bahasa, penghias kalbu di kala rindu, penghadang lara di kala duka, tak lain hanya mengucapkan puja yang telah terasa di lubuk hati, jiwa dan raga. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, a'ni habibana wa nabiyana wa rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sehingga kepada kita semua, mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah diberikan syafaatul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini akan membawakan sebuah judul, yaitu yang bertema tafakkur. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita rasakan dan kita alami bersama, bahwa alam dunia yang kita diami saat ini tidak pernah tetap dan selalu ada pergantian waktu. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Begitulah seterusnya durasi perputaran bumi ini. Bahwa yang kita tidak tahu kapan dan akan berhentinya. Perubahan alam yang menakjubkan ini tentunya bagi orang yang berakal selalu dijadikan alat untuk lebih mengenal tentang penciptaan alam maya pada ini. Sebab segala perubahan yang terjadi dan menjadi adalah semata-mata datang dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama tidak tahu, percaya bahwa alam yang kita diami ini dan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dari saripati tanah kita diciptakan dan ke tanah pula kita akan dikembalikan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yang dinadamkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hadirin rahimakumullah. Segala keindahan alam yang terhampar menghijau, lautan yang luas, mata memandang gunung yang berdiri kokoh, sehingga langit yang biru indah jika dipandang. Ini semua adalah karunia ilahi. Rasanya tak pantas jika kita bersombong diri dan selalu mengingkarinya. Sebab jika Allah menghendaki kehancuran alam ini, mudah bagi Allah untuk melakukannya. Seperti Allah mudahnya menciptakan alam ini. Hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang berakal yang mampu bertafakur atas kejadian alam ini, di dalam dirinya selalu terdapat sifat-sifat terpuji. Sebagaimana yang Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang artinya yaitu orang-orang yang selalu ingat pada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Mereka bertafakur tentang kejadian langit dan bumi. Sebagaimana dalam lagu Saka yang berbunyi, di waktu kaya ingatlah pada Allah, di waktu miskin ingatlah pada Allah, di waktu sehat ingatlah pada Allah, di waktu sakit ingatlah pada Allah. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, itulah orang yang ingat Allah. Banyak yang kaya lupa pada Allah, banyak yang miskin jauh dari Allah, banyak yang sehat lari dari Allah, banyak yang sakit meninggalkan Allah. Itulah orang yang sombong kepada Tuhannya, tidak kenal kepada Allah. Ingatlah wahai manusia, hidup matimu di tangan Allah. Ingatlah wahai manusia, semua akan kembali pada Allah. Hadirin rahimakumullah. Jelasnya bahwa orang yang bisa dikatakan kelompok orang yang berakal yaitu orang-orang yang sanggup dalam segala aktivitasnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, ketika duduk, berdiri, berjalan, dalam kesenggangan hidupnya atau sebaliknya tak pernah sedetik pun yaitu terlewatkan kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya adalah ibadah, hidupnya adalah pengabdian. Inilah ciri-ciri orang yang berakal yang pantas mendapatkan gelar insan kamil. Apabila manusia telah terbiasa bertafakur diri atas segala kejadian yang terjadi dan menjadi bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah, maka di dalam diri manusia yang seperti ini akan selalu timbul beberapa kesadaran. Yang pertama, satu, sadar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman sadar atas segala kejadian yang baik ataupun sebaliknya, sesuatu kejadian yang diinginkan atau yang tidak diinginkan oleh dirinya, segala kejadian yang berupa nikmat atau musibat, jelas segalanya bahwa mereka akan sadar bahwa semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bertafakur ini di dalam hidupnya, ia selalu berpikir bahwa di sini aku adalah ciptaan Allah. Yang kedua, asrar. Tidak sekali-kali Allah menciptakan segala kejadian tanpa mengandung hikmah, rahasia, pelajaran bagi setiap hambanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa innakum wa ilaina la turja'un. Artinya, apakah kalian berprasangka bahwa kami Allah menjadikan kalian dengan sendau gurau? Dan kalian menyangka tidak akan dikembalikan pada kami. Yang kedua, yaitu amar. Orang yang telah mengenal hikmah dari segala takdir yang datang dari Allah, ia akan begitu cepat, penuh kreatif, mencari, menelaah, ada perintah apa dari kejadian yang telah baru saja Allah berikan, yang Allah timpakan kepada dirinya. Dan dia akan berpasrah, bermunajat pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina azabannar. Ya Allah, tidak sekali-kali kau jadikan alam ini dengan batil. Maha suci Engkau, perihalalah kami dari siksa api neraka. Yang keempat yaitu sabar. Sabar adalah ridho atas segala kejadian yang datang dari Allah, baik yang baik atau yang buruk. Kejadian tersebut diterima dengan lapang dada dan dilandasi dengan kesadaran hati.
dengan tanpa meninggalkan usaha dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terus memperbaiki kesalahan diri. Selalu saja ia berpikir, aku kerjakan hal ini karena perintah Allah, dan aku lakukan hal ini adalah semata-mata perintahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apabila seorang mukmin telah memiliki 4 kategori tadi, 4 di atas tadi, maka pantas mukmin yang seperti ini akan mendapatkan, yaitu yang memiliki gelar al-abrur, yaitu manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika manusia tak pernah sadar atas takdir yang telah menimpanya, kemudian mencak-mencak dengan tidak mengakui keadilan dan karunia Allah, awal akhir siksa dan ajab akan didapatkannya. Hadirin rahimakumullah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap aktivitas kita sehari-hari, apapun yang kita alami dan apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun kondisi kita dan dimanapun kita berada, jangan lupa bahwa setiap gerak-gerik langkah kita itu semua tidak lepas dari sifat ilmu Allah. Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan, walaupun kita sembunyi di dalam gua di dalam gua pun, sekalipun tempatnya sangat tidak ada cahaya, sekalipun tempatnya gelap, Allah Maha tahu. Karena Allah memiliki sifat ilmu dan Allah wajib kesifat ilmu. Hadirin teman-teman sekalian, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Masih banyak kekurangan dari perkataan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Sebelum kita tutup, ada pantun nih. Tapi pantunnya bahasa Sunda, gak apa-apa teman-teman ya. Aya kitri nu ngajajar, kitrina di walungan, sanes kiai sanes ajengan, tapi abdi anu nuju diajar. Dan sebelum ditutup, semoga kita dalam keberkahan. Mari kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah, sallatullah salamullah ala yasin habibillah, sallatullah salamullah ala taha rasulillah, sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.